Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rizky Tamami hari ini mengisi tausiah di acara pengajian rutin Komite SMS Islam PB Sudirman II Bekasi. Ayo kita lihat suasananya. Kadang-kadang mohon maaf Pak, namanya ibu-ibu baru baca Al-Quran, Ar-Rahman 'allamal Quran. Temennya WA ditanya posisi di mana Besti? Tuh kira-kira kita lanjut ngaji apa jawab WA dulu? WA lagi di rumah Besti, emang ada apa? Ya. Dijawab lagi sama temennya, Besti, ini kebetulan kita baru bikin rujak nih, amal seblak kesini Besti. Oke siap, OTW 86 gas nggak pakai kendor. Shadaqallahul azim. Betul apa betul? Surat Ali Imran surat 3 ayat 102 sampai dengan 105 yang akan dibacakan oleh Ananda Siti Aisyah Ramadhani dan Sari Tilawah Ananda Wardah Zakia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah membesarkan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Berikutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA SPB Islam Sudirman II kepada Bapak Haji Ponijang MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati guru kita Bapak Ustaz
Ustaz Rizky Tamami, sarjana ekonomi. Yang saya hormati Ketua Komite SMA Islam BIM Sudirman 2 Bekasi, Ibunda Ning Rahayu SPD, sekarang udah betul kuning ya, beserta jajarannya, pengurus komite. Yang saya hormati Dewan Guru SMA Islam BIM Sudirman 2 Bekasi beserta karyawan. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu, orang tua murid, dan bapak-bapaknya cukup banyak, ada 3 orang, dan ibu-ibu yang luar biasa yang telah hadir memenuhi undangan komite sekolah dalam kegiatan pengajian komite. Semoga kegiatan ini dari kegiatan yang Allah ridhoi, Allah berkahi sehingga bernilai ibadah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil hisab. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya sampaikan terima kasih kepada jajaran komite yang telah memprakarsai mengadakan pengajian bulanan atau bulanan ya, luar biasa, alhamdulillah. Mungkin tidak semua komite sekolah ya ada pengajian bulanannya, di mana ini sebagai bukti ya, komite sekolah yang sinergi berdaya untuk semua, karena ada tamu undangan juga dari komite lain, alhamdulillah. Karena Bapak Ibu tentu ketika menitipkan putra putri terbaiknya untuk kita didik, berarti tidak lepas tangan dengan adanya minimal pengajian bulanan ini, sehingga kita bisa senantiasa bersilaturahmi dan menjadikan kedekatan antara komite sekolah dengan manajemen sekolah, sehingga ketika ada hal-hal yang mungkin berkenaan dengan putra putri kita yang sedang kita didik bersama untuk melalui proses kehidupannya, kita bisa sinergikan, kita bisa konsultasikan. Karena mendidik anak-anak SMA ini luar biasa, seperti kita ngunduh layangan ya, main layang-layang, kadang ditarik, kadang diulur, dilepas, tapi kalau dilepasnya kelamaan juga bablas, jadi lempung ya kan, entah kemana, gak pulang dan sebagainya. Tapi ketika ditarik nyampe rumah marah-marah ya kan. Nah, itu adalah sebuah cerita-cerita yang mungkin juga kita alami ya. Karena saya sendiri punya 2 anak SMA, kelas 11, kelas 12, mungkin temennya putra putri bapak ibu juga ya. Punya yang sudah kuliah ya, juga ada 2, yang sudah nikah ada 2, jadi juga lengkap gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kita sering bertemu bersilaturahmi ini bisa menjadi sarana kita untuk bersinergi dan berdaya dalam mendidik anak-anak semua. Apalagi nanti kita akan mendapat taujih ya, dari narasumber kita Bapak Ustaz Rizky Tamami ya. Kita bisa memaknai tadi makna hijrah dengan sebenar-benarnya, karena ketika kita hijrah dengan benar, maka hijrah pertama dari keluarga kita ya, kemudian mengikuti anak-anak kita semuanya, keluarga besar, kemudian lingkungan kita, baik lingkungan di masyarakat rumah maupun lingkungan di sekolah ini. Kita berhijrah bersama-sama kan, dari yang kurang baik menjadi baik, yang malas menjadi rajin kan. Hijrah maknawiyah yang nanti mungkin bisa dari Pak Ustadz ya, bisa kita maknai bersama makna hijrah ini. Kemudian kalau di sekolah, di masyarakat semuanya ya, sudah melakukan hijrah dan menginternalisasi nilai-nilai Islam, maka bangsa dan negara ini juga akan tumbuh dan berproses menjadi bangsa yang adil dan makmur untuk semua.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tadi saya dibatasi 5 menit ya. Nanti takut Pak Ustadz nggak kebahagiaan karena kan saya juga kalau ceramah, saya juga tukang ceramah juga. Jadi kalau nggak pegang mic karena perlu nanti dibatasi lama ya. Dan mudah-mudahan ini semakin erat hubungan komite, sekolah, kemudian masyarakat semua, apalagi ada komite-komite tamu ya, selamat datang ya bunda-bunda ya. Ya di SMA Islam PB Sudirman Bekasi ya beginilah nih, karpetnya belum ganti-ganti, mudah-mudahan nanti bisa kita perbaiki lagi, kita bersihkan lagi dan nyaman untuk semua, karena tagline kita juga sekolah nyaman ya Sudirman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah sudah lulus ya. Hijrah merupakan sebuah perjalanan spiritual dan perjalanan pribadi yang merupakan sebuah langkah transformatif yang membebaskan seorang muslimah dari belenggu batasan dirinya. Dalam era digitalisasi yang kian kompleks, hijrah akan menjadi penting untuk mengarungi lautan perubahan dan menggapai potensi tertinggi sebagai seorang hamba Allah yang merdeka dengan memupuk kemandirian, ketangguhan, dan keimanan yang kokoh. Juga sebagai seorang muslimah, diharapkan kita dapat menavigasi tantangan zaman dengan bijaksana dan menjadi pribadi yang inspiratif dan memberikan manfaat bagi lingkungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai dan kita doakan Bapak Kepala Sekolah SMA namanya Semas Islam PB Sudirman 2 Bekasi, yang terhormat Bapak Ustadz Ponijan MPD. Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Mudah-mudahan terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Segenap para bapak, para ibu yang hadir kesempatan pagi hari ini, mobil khusus seluruh komite yang ada di lingkungan sekolah PB Sudirman 2 Bekasi. Mudah-mudahan komite semuanya, pengurusnya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ibu-ibu, bapak-bapak yang mohon maaf namanya saya enggak sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para ibu-ibu. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan berkah, pulang dari sini mudah-mudahan yang pertama dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kedua barokah kita kumpul di masjid ini, di tempat penuh dengan berkah ini. Yang lagi punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kalimatul iftitah min suratil Fatihah bisa menjadikan kita sesuai dengan tema. Masya Allah, temanya panjang bener, udah kayak KRL ya. Ya cuman insya Allah inti-intinya saya udah sedikit nangkep. Mudah-mudahan insya Allah barokah suratul Fatihah, semua ilmu-ilmu yang bakal kita sharing, ilmu yang bakal kita dapat, mudah-mudahan menjadi asbab menyelamatkan kita bukan hanya di dunia, tapi insya Allah menyelamatkan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya nyampein materi ngajinya, saya itu termasuk ustadz yang ngajinya senang guyon, senang bercanda, jadi rileks saja. Karena saya punya sanad keilmuan ngaji rileks, jadi ngajinya santai aja Bu. Ya, biasanya karena kadang-kadang ngaji itu identik dengan dua, satu serius pulang ngaji jadi nangis ya. Betul apa betul? Ya. Kalau saya ini termasuk ustadz yang jangan sampai orang keluar dari majelis taklim justru nangis. Artinya apa? Artinya ketika kita keluar dari majelis taklim harus menjadi pribadi yang lebih happy lagi. Dan ini ada sanadnya, saya dapat dari guru kami di Rembang, Jawa Tengah. Tuh kata beliau dalam satu riwayat, inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Jadi umatnya Nabi itu macam-macam Bu, termasuk orang yang senang bercanda, senang guyon, senang ketawa karena rahmatnya Allah. Insya Allah termasuk umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi rileks saja, mau ketawa-tawa silakan, mau guyon gak apa-apa. Yang penting mudah-mudahan pulang dari sini kita semuanya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saya ini Pak Kepala Sekolah jarang ngaji tegang-tegang ya. Karena saya paham, apalagi kalau datang ke pengajian kalau terlalu tegang kesian. Kenapa begitu? Karena di dalam rumahnya udah penuh masalah ya. Karena kadang-kadang saya kalau ngajar bapak-bapak nggak pernah saya serius. Kenapa? Kesian karena di rumahnya udah banyak keseriusan. Bini ngomel, anak bader, betul nggak kira-kira? Terus sampai majelis taklim disuruh serius lagi. Wah, puyeng kemana diantar nyari kehappian. Betul nggak kira-kira Bu ya? Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira-kira ini Bu moderator ceramahnya sampai jam berapa ini kira-kira ya? Sampai jam 10.20. Wah, sampai jam 10.20. Saya kira tadi sampai jam 12 ya. Boleh Pak Ustaz. Kalau sampai jam 12 saya minta tolong siapin ambulan depan sekolah ya. Ya kepanjangan ya. Saya ngambil temanya Masya Allah. Ini luar biasa, tema yang memang istimewa, yaitu korelasi antara hijrah dan kemerdekaan. Agustus 17, tanggal 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan kita. Percis bulan yang lalu, kalau kita pengen flashback ke belakang, adalah tahun baru Islam 1446 Hijriah. Artinya antara tahun baru Islam dengan kemerdekaan bangsa kita nggak terlalu jauh jaraknya tahun ini. Maka ada firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Kata Allah, ini inti dari hijrah. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarju rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu tema hijrah ini bukan tema yang asing lagi. Betul nggak kira-kira Bu ya? Bu, ini masih hidup ini ibu-ibunya ya. Lah Romana diem baik Bu. Nyaut apa nyaut Bu? Ya. Jangan diem-diem baik. Takutnya kalau diem-diem baik pusing saya ya. Tema hijrah ini tema yang memang sudah tidak asing buat kita. Kalau kita flashback ke belakang, saya punya kitab namanya kitab Rahiqul Maktum. Ini sirah nabawiyah yang jumlah halamannya 889 halaman. Saya sudah menghatamkan kitab ini. Itu sudah diterjemahkan Bu ke dalam bahasa Indonesia. Pertanyaannya, kira-kira ibu-ibu bapak-bapak yang hadir pagi hari ini pernah nggak baca buku 889 halaman? Ayo nyaut, pernah apa belum? Bu, pernah apa belum? Boro-boro 889 halaman, kadang baru baca Yasin satu ayat, HP bunyi, kira-kira lanjut baca Quran apa jawab HP dulu itu kira-kira ya. Kadang-kadang mohon maaf Pak, namanya ibu-ibu baru baca Al-Quran Ar-Rahman
'allamal Qur'an. Temennya WA, ditanya posisi di mana Besti? Tuh kira-kira kita lanjut ngaji apa jawab WA dulu? WA, lagi di rumah Besti, emang ada apa? Ya. Dijawab lagi sama temennya, Besti, ini kebetulan kita baru bikin rujak nih, sama seblak kesini Besti. Oke siap, OTW 86 gas, nggak pakai kendor. Shadaqallahul azim. Betul apa betul? Tuh. Bu, betul apa betul? Tuh. Itu dalam kitab Rohiqul Maktum, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Pertanyaannya satu, ibu pernah ke Mekah sama Madinah apa belum? Ayo, udah pernah apa belum? Mudah-mudahan yang belum pernah, mudah-mudahan bisa berangkat ke Mekah sama Madinah. Ya. Kenapa? Karena kalau kita udah di Mekah sama Madinah itu ibadah, rasa-rasanya kerjaannya pengen ibadah terus. Ya. Waktu itu ada yang nanya Ustadz sama saya, Ustadz kira-kira gimana caranya biar bisa ke Mekah sama Madinah? Ya, sebenarnya kalau orang mau ke Mekah, mau ke Madinah, mau umroh, mau haji, itu kuncinya banyak. Cuman kalau saya kasih kuncinya dua. Yang pertama apa? Berani ngomong. Berani ngomong ke siapa? Ke Allah. Kapan? Ketika sholat 5 waktu. Subuh ngomong sama Allah, ya Allah pengen ke Mekah, Al-Fatihah. Ntar sholat zuhur selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berani ngomong lagi, ya Allah pengen ke Mekah ke Madinah, Al-Fatihah. Asar begitu juga, ya Allah pengen ke Mekah ke Madinah, Al-Fatihah. Zuhur begitu, asar begitu, maghrib begitu, isya begitu, tahajud begitu, hajat begitu. Insya Allah, mudah-mudahan insya Allah cepat berangkat ke Mekah ke Madinah. Tuh. Berani ngomong sama Allah. Yang kedua, berani ngomong ke saudara yang baru dapat gusuran 1.300.000.000 ya. Pinjam duit itu kalau dikasih ya Bu moderator duitnya ya. Rasulullah Bu hijrah dari Mekah ke Madinah ini tentu saja dengan hal yang tidak mudah. Makanya kalau ditanya orang hijrah itu mudah apa sulit, maka jawabannya itu sulit-sulit mudah. Saya banyak dikonsultasikan, banyak ditanya, Ustadz saya pengen hijrah. Hijrah itu apa? Minazulumati ilan nur. Artinya apa? Dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Betul apa betul? Nah, termasuk kita sekarang menjadi wali murid, menyekolahkan anak-anak kita supaya anak-anak kita keluar minazulumati ilan nur. Betul nggak kira-kira Bu? Ya. Makanya orang yang sedang menuntut ilmu itu dijanjikan oleh Allah dengan sorga. Makanya ada satu riwayat hadis mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Ini pelajaran hadis yang paling simpel kalau di pesantren. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan, siapa yang berjalan di jalan yang mana itu menuntut ilmu, ada ilmu, maka sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Itu anaknya kalau menuntut ilmu. Lalu bagaimana dengan orang tuanya yang mencari rezeki untuk orang yang sedang menuntut ilmu? Berarti antara anak dengan orang tua, kedua-duanya adalah punya korelasi. Insya Allah kedua-duanya sedang menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, punya anak sekolah kira-kira seneng apa enggak? Ayo Pak, enak seneng apa enggak kira-kira? Meskipun kadang-kadang ada yang ngeluh, ada yang curhat, Ustadz kadang mau tahun ajaran baru saya pusing Ustadz nyari duitnya. Kenapa? Anak saya 5-5-nya masuk ajaran baru, Ustadz puyeng duitnya dari mana? Tuh. Ada yang begitu Bu, modelnya ada. Ada yang begitu modelnya ada. Woi, ada yang model begitu ada. Saya sering bilang, ternyata kalau ada orang tua mencari nafkah buat anaknya menuntut ilmu, maka orang tuanya insya Allah menjadi ahli surga. Amin. Ya. Kenapa? Anaknya yang mencari ilmu sedang menuju jalan surganya Allah. Makanya urusan anak-anak ke sekolah minadzulumati ilan nur harus semangat. Kenapa? Kita sedang mencetak generasi yang mana generasi ini penerus kita supaya terus mengumandangkan tauhidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangin Bu, kalau anak kita maaf nggak sekolah, kira-kira bagaimana nasib ntar kedua orang tuanya?
Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu riwayat hadisnya, idza mata banul adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau kita Bu semua meninggal dunia, ini kira-kira yang hadir di sini semuanya bakal meninggal dunia apa enggak? Bu, bakal meninggal dunia apa kagak? Saya Ustadz yang lagi ceramah bakal meninggal apa kagak? Pasti. Ibu moderator. Pasti. Kan ada lagunya, orang kaya mati, kan begitu ya Bu ya? Orang miskin mati, raja-raja, orang biasa mati. Betul nggak kira-kira kan ya? Bapak RT, Bapak RW, Bapak camat, Bapak lurah, guru-guru, Bapak kepsek, iya tuh, moderator yang ceramah mati itu. Maka kalau kita meninggal dunia akan terputus seluruh amal kita kecuali 3. Nih perhatiin, boleh ditulis dan sebab hadis ini masyhur, sangat tenar. Yang pertama sodako jariyah. Ya, ini udah hal pasti. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Ada penyesalan buat orang yang telah meninggal dunia, pengen balik lagi ke muka bumi ini, pengen 2 Bu. Makanya hati-hati kalau kita masih hidup, jangan sia-siakan waktu untuk berhijrah untuk 2 hal. Yang pertama sodakoh, yang kedua amal soleh. Amal soleh banyak macamnya. Salah satunya adalah sholat 5 waktu. Jauh-jauh kita benerin hijrah kita, sholat kita tinggal, maka percuma nilai hijrah kita. Betul apa betul? Makanya kalau ada yang nanya, Ustadz kalau hijrah dimulai dari apa? Yang pertama, orang kalau mau hijrah dimulai dari kita memperbaiki ibadah sholat kita. Bu, paham apa kagak ini? Ya. Jadi orang jauh-jauh berangkat ke sono ke sini hijrah, kunci yang pertama orang hijrah itu apa? Benahin sholatnya. Percuma dia benahin pakaiannya, percuma dia benahin ilmunya, tapi sholatnya kagak dibenahin, maka nilainya semuanya 0. Kenapa? Karena kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam kubur lewat malaikatnya adalah perkara. Paham apa kagak ini? Iya. Makanya orang, saya bilang kalau ada anak muda datang ke saya, Ustadz saya pengen hijrah, kira-kira apa yang saya kudu benahin? Yang pertama saya bilang benahin sholatnya dulu. Sebelum sholat benahin ilmu fikihnya. Kenapa? Karena kalau orang mau sholat harus paham rukun, syarat, sahnya sholat. Makanya orang kalau mau berhijrah benahin sholat, banyakin belajar yang pertama namanya ilmu fikih. Ilmu fikih digabungkan dengan ilmu apa? Ilmu tauhid. Orang sekarang banyak belajar tauhid, kagak belajar fikih, akhirnya sholatnya berantakan. Paham apa kagak ini? Bu, paham apa kagak? Maka ilmu di dalam agama Islam itu derajatnya tinggi, ilmu apapun. Ilmu tauhid nomor 1, ilmu fikih nomor 1, baru ilmu muamalah bainan nas wa ma'allah. Makanya kita tarik hadis tadi awal lagi. Ya, meninggal dunia maka tidak ada yang bisa kita tidak ada amal yang tidak terputus kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah. Makanya Bu, kalau ada orang kesusahan, kira-kira kita bantu apa jangan? Bantu sebisa mungkin dah, berapa aja. Ustadz punyanya 2.000, bantu jangan 2.000 kira-kira, bantu. Pak Ustadz punyanya 10.000, bantu apa jangan 10.000, bantu. Ustadz punyanya 15.000, bantu apa jangan, bantu. Ustadz punyanya 1 juta, lah syukur-syukur itu masih 1 juta tuh ya. Kenapa? Karena memang sedekah jariyah ini menjadi modal yang mana ketika kita meninggal dunia maka amalan kita tidak akan pernah terputus. Itu yang pertama, sedekah jariyah. Makanya sampai dikatakan saya nangis Bu kalau bicara tentang ayat ini tuh selalu nangis. Makanya kadang saya alhamdulillah sama istri tahadus bin nikmah itu setiap habis subuh, kadang sebelum tidur kita murojaah. Karena kebetulan izin Allah istri saya
seorang hafidho 30 juz. Alhamdulillah saya juga masih menghafal Quran. Ya tetap namanya laki kalah sama perempuan. Ya kalau istri saya sudah hafal 30 juz, saya masih kurang 5 juz, jadi baru 25. Tetap makanya saya kalau sama istri saya nggak pernah berani saya, karena jumlah hafalannya banyakan dia ketimbang saya tuh. Tuh kalau kita lagi murojaah hafalan, bunyi nih ayat ini, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wah, itu pasti hati kita bergetar. Bayangin orang ketika sudah meninggal dunia kan nggak bakal bisa balik lagi ke dunia, betul apa betul? Kenapa? Karena banyak orang telah meninggal dunia pengen balik lagi ke muka bumi ini, pengen sedekah dan pengen memperbaiki amal solehnya, termasuk pengen berhijrah. Makanya jangan sampai kita meninggal dunia tapi kita belum berhijrah arah ke lebih baik lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, awa ilmin yuntafa'u bihi, yang kagak bakal keputus amalan-amalan kita nanti di alam kubur adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya kita menyekolahkan anak-anak kita di sini supaya anak-anak kita dapat ilmu dan ilmunya bermanfaat. Ini jariah buat siapa? Buat anak-anak kita, buat kita yang menyekolahkan anak-anak kita. Makanya urusan sekolah Bu nomor 1, betul nggak kira-kira ya? Jangan sampai kagak, pendidikan penting. Saya sering menganalogikan seperti ini, jadi orang bodoh itu nggak enak. Saya sering bilang sama santri-santri, jadi orang bodoh kagak, betul apa betul? Kenapa? Satu, gampang dibodoh-bodohin. Kalau bahasa orang Betawi, maafin ya karena memang yang ceramah orang Betawi ya. Kalau bahasa orang Betawi karena apa? Orang digeblek-geblekin kagak enak. Coba bayangin Bapak Ibu, kita punya duit 50.000. Berangkat ke warung, beli telur sekilo berapa sekarang telur harganya? 28 ya. Kalau di rumah saya 30.000 ya. Saya begini-gini masih sering ke warung sama pasar ya. Kita punya uang 50.000. Nih Bu, nggak enaknya jadi orang geblek begini. Punya uang 50.000, belanja telur 30.000 sekilo, dikembaliin harusnya berapa? 20.000, karena orang tahu ilmunya, karena orang nggak bodoh. Coba orang bodoh beli telur 30.000, uangnya 50.000, dikembaliin 5.000, bilangnya terima kasih mas udah ada kembaliannya. Tuh kira-kira menang apa rugi banyak kita? Rugi banyak. Harusnya kembalinya 20.000, dikembaliin jadi 5.000, banyak ruginya. Makanya jadi orang bodoh itu nggak enak, rugi. Betul apa betul? Tuh. Oke lah, sekarang kita mohon maaf hidup di zaman penuh dengan ujian. Makanya Masya Allah dunia pendidikan Indonesia saat ini ujiannya luar biasa. Masya Allah, macam-macam. Dimulai dari kurikulumnya yang tiap tahun berubah-ubah. Lain menteri, lain kurikulum lagi. Betul nggak kira-kira? Lain menteri, lain kurikulum lagi. Lain pimpinan, beda kebijakan. Makanya sebenarnya maaf Bu, seenak-enaknya kurikulumnya di pesantren kagak pernah berubah. Gua ngaji kitab, ngaji Quran, ngaji kitab, ngaji Quran. Kalau kebetulan kalau di pesantren saya khusus hafalan Quran sama kitab kuning. Kenapa? Karena ujian pendidikan sekarang itu luar biasa anak-anak kita. Sekarang makanya maaf, ujian itu kan bisa datang dari mana aja. Betul apa betul? Datang dari sekolah ataupun datang dari rumah kita. Apalagi anak-anak kita sekarang Bu, nih yang paling penting ujiannya parah dari ini nih. Ini saya nyebutnya bukan handphone, saya nyebutnya setan gepeng. Setan gepeng. Kenapa saya sebut setan gepeng? Bentuknya gepeng, isinya setan. Kalau kita nggak bisa ngendaliin, betul apa betul? Tuh. Buat sekarang merek HP macam-macam Bu, ada Vivo, ada Oppo, ada Samsung, ada iPhone, macam-macam tuh. Wah, Samsung ya, tuh. Sekarang maaf, jangankan anak-anak muda, nenek-nenek Hamin 7 sebelum sakaratul maut minta beliin HP. Tahu dari mana Pak Ustaz? Ada soalnya tetangga saya begitu. Udah begitu HP-nya sekarang main cakep-cakepan, anaknya iPhone, ibunya Samsung. Anaknya Samsung, ibunya iPhone, bapaknya nggak mau kalah, akhirnya beli Vivo, Oppo macam-macam.
Samsung apalagi sekarang udah mantep banget, udah sampai S24. Belum iPhone, sampai iPhone Pro Max 15 yang kameranya ada 3 percis kayak bodrek di warung tuh ya. Tuh kadang-kadang maaf Bu, maaf HP-nya makin canggih, paketannya makin banyak, download apa aja aplikasi ada, betul apa betul? Tuh. Download aplikasi WA, download aplikasi Instagram, download aplikasi TikTok, download aplikasi Facebook, semuanya pada main sosial media. Emaknya main TikTok, anaknya main TikTok, makanya anaknya lagi main TikTok, ibunya ngikut-ngikut main TikTok tuh. WA boleh apa kagak? Boleh. Justru WA jadi silaturahmi kita. Betul nggak kira-kira Bu? Iya. Tapi hati-hati, HP kita bisa membawa kita ke surga, HP kita juga bisa membawa kita ke neraka. Tergantung bagaimana pemakaian. HP bisa membawa kita ke surga kalau HP-nya kita buat ngaji. Download aplikasi Quran, lagi di mana-mana kita pakai HP kita, ngaji datu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nungguin antrian lagi belanja, daripada belanja ngomongin orang, betul nggak kira-kira? Baca idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu wa bussatil jibalu fakanat haba'an mumbatta wa kuntum azwajan. Terus itu HP yang model begitu yang bisa membawa kita ke surga. Jangan HP-nya WA malah bawa kita ke neraka. Dikit-dikit update status, yang mana update status buat nyindir orang. Gua mah kagak resep main sama si Sinta. Nggak ada, yang ada nggak ada Sinta di sini, nggak ada kan ya? Iya, Sinta nama teman saya gitu. Tuh kadang-kadang mohon maaf, orang sekarang maaf pakai HP-nya buat yang kagak-kagak, ngupdate status ke tetangganya. Gua mah kagak demen bergaul sama Sinta. Kemarin nongkrong sama gua 3 jam, kentut sampai 30 kali tuh. Bu, ayo sekarang zamannya zaman modern, hati-hati, banyak orang tersakiti gara-gara status WA kita. Betul apa betul? Meskipun kadang-kadang kita nyinggungnya ke siapa, yang kesinggung siapa tuh. Tapi hati-hati, jangan sampai sosial media justru membawa kita ke neraka. Suami kagak pulang-pulang, kita sindir lewat status WA. Wah, ibu-ibu sekarang kan modern Bu, nyinggung suaminya pakai HP, video lagi, ya Allah pakai nyanyian. HP-nya emang lakinya kagak pulang-pulang sebulan Bu tuh. LDR? Iya, mungkin LDR apa kemana nggak tahu, di tenteng perempuan lain kan nggak tahu tuh ya. Wah, akhirnya di-update status pakai gitu, udah begitu nyanyian perasaan ku berbakti untukmu, makan pagiku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu. Upload tuh, mau diupload di WA atau memang pindah ke lain hati. Jangan keprok, saya bukan burung dara. Oh, habis itu diterusin. Jadi aku harus apa? Masa sih aku diam saja. Wow, habis divideoin pakai website, diupload di WA buat suami saya. Nggak lama, 5 menit kemudian pas kita lewat, kan biasanya kalau WA kan bisa kecek siapa yang ngeliat kan ya. Ternyata yang paling duluan yang ngecek suami kita ngeliat, my bojo. Waduh. Akhirnya maaf, suaminya kagak terima, sama suaminya nyindir istrinya lewat status WA. Dibales pakai lagu juga, karena emang bininya nyindirnya pakai lagu, ya dibales pakai lagu lagi sama suaminya. Gua langsung dibalas sama suaminya, ku pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Salahkah aku, dosakah aku bila diriku tak lagi setia? Semua ku lakukan untuk pelarian agar engkau sadar, istri sialan. La ilaha illallah Muhammadur Rasul.
Hati-hati kalau begitu modelnya, maaf, itu HP yang bisa membawa kita ke neraka. Betul apa betul? Tuh. Kalau ada masalah sama suami, selesaikan dengan baik-baik, tabayun, musyawarah. Pak, kira-kira apa kurangnya mamah? Duh, gitu. Sekarang kan lagi model banyak KDRT, betul apa betul? Iya. Makanya Bu, kenapa rumah tangga yang paling baik itu rumah tangga siapa? Rumah tangga Rasulullah. Kenapa Rasulullah rumah tangganya harmonis luar biasa? Wow, nggak ada lawan Bu, rumah tangga Rasulullah nggak ada lawan. Luar biasa nomor 1. Kenapa Rasulullah rumah tangganya bisa harmonis, bisa sebegitu penuh dengan berkah? Karena apa? Karena ketika beliau punya masalah dengan yang lain-lainnya, perjalanan dakwahnya banyak yang menyegal. Yang pertama kali yang diajak bicara adalah istrinya. Makanya lihat betapa hebatnya Rasulullah dalam memuliakan istrinya. Sampai Sayyidatuna Aisyah dipanggil ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Pertanyaannya Bu, pernah nggak dipanggil sama suaminya, wahai istriku yang pipinya merah? Ayo, pernah apa belum? Belum, udah. Gimana mau dipanggil pipi yang merah? Kadang-kadang bini laki baru pulang kerja, bukan disiapin kopi, malah dipelototin. Nggak ada Pak Ustadz di sini. Di sini mah nggak ada, di Depok ada, di Depok. Ini ngasih tahu doang, ngasih tahu ya. Bukan orang Bekasi, kebanyakan orang Depok begitu. Cuman katanya pernah ngontrak di Bekasi setahun ya. Maka kita balik lagi. Makanya zaman sekarang itu ujian untuk hijrah dan untuk anak-anak kita luar biasa. Itu baru WA, belum Instagram, belum TikTok. Ya Allah Bu, mohon maaf, banyak sekarang orang pengen jadi terkenal lewat TikTok, lewat Instagram. Betul apa betul? Akhirnya mereka pengen terkenal, Khalif Tu'rab. Apa kira-kira yang terkenal, yang bisa bikin dia terkenal, akhirnya bikin sensasi. Banyak gak kira-kira yang begini? Banyak. Padahal zaman kita kecil dulu, kalau ditanya apa cita-citanya, jadi 3. Yang pertama, kalau enggak polisi, Dokter. kalau kedua, kalau enggak jadi dokter, yang ketiga guru. Biarin dah, gaji-gaji kecil nggak apa-apa jadi guru, yang penting jadi guru dah tuh. Kalau anak sekarang ditanya apa cita-citanya, pengen jadi YouTuber. Biar kayak siapa? Biar kayak Atta Halilintar tuh. Betul apa betul? Iya. Akhirnya maaf, sosial medianya pada menang, ngaji nggak pada bisa. Saya berapa kali nemuin anak-anak kecil saya suruh ngaji nggak pada bisa. Jangankan ngaji, bedain rukun iman dan rukun Islam jarang pada apal. Bu, sekarang saya tanya, rukun iman ada berapa? Rukun Islam, alhamdulillah cakep ya. Saya belum lama Pak Kemsek, ada anak sekolah kelas 6 SD, saya tanya rukun iman berapa? 5. Rukun Islam berapa? 6. Begitu katanya. Saya bilang ini adalah menurunnya daripada keilmuan anak-anak kita dengan ujian yang luar biasa. Makanya sebenarnya maaf, anak-anak itu bukan hanya tugasnya di sekolah yang dibimbing oleh gurunya, tapi kita sebagai orang tua juga harus mendidik anak-anak kita. Bu, Ibu, penting Bu ya. Makanya saya dulu kurang lebih hampir 8,5 tahun mondok di Jawa Timur itu, guru-guru kami selalu bilang apa? Pendidikan yang paling utama adalah bukan hanya pendidikan di sekolah, tapi di luar sekolah. Makanya sekarang maaf, anak-anak kita harus kita awasi dengan semua kegiatan-kegiatannya. Main TikTok, TikToknya diawasin Bu, kira-kira yang diupload apa sama dia. Kalau yang diupload ngaji, kalau yang diupload tentang keilmuan silakan, tapi kalau yang diupload goyang-goyang doang, omelin. Kenapa? Anak-anak sekarang goyangnya pada jago, ngaji Qur'annya kagak pada bisa. Kemarin saya tanya suruh baca Al-Kafirun, muter-muter, wala ana wala antum wala ana wala antum wala antum wala ana wala ana wala antum wala dholin. Amin. Ada yang begitu saya tanya. Terus suruh ngaji alam taro kaifafa, nggak pada bisa. Yang dibaca sama dia alam taro kayak papa, alam taro kayak papa. Ini adalah problematika buat kita. Betul apa betul? Bu, betul apa betul?
Masalah buat anak-anak kita. Kenapa? Karena kata Allah, yang paling kita takutkan adalah ketika kita meninggal dunia, kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah keimanan dan lemah keilmuannya. Lemah iman, maka dari itu kita harus berpikir bagaimana caranya supaya generasi kita ini imannya tetap kuat. Yang pertama, kita jangan menyembah kecuali Allah Subhanahu. Makanya ada kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tema pagi hari ini luar biasa bagus, hijrah dan kemerdekaan. Hijrah artinya kita berpaling dari tempat yang kurang baik menuju yang lebih baik. Yang tadinya maaf nggak pernah sedekah jadi rajin sedekah, yang nggak pernah sholat jadi rajin, yang nggak pernah ngaji jadi rajin, yang sering berkata kotor berubah jadi berkata yang baik, yang tadinya akhlaknya buruk menjadi lebih, yang tadinya kurang baik hubungan sama manusia jadi lebih baik, yang tadinya kurang baik hubungannya dengan Allah jadi lebih baik. Ini adalah kalimat hijrah yang sebenarnya. Makanya saya sering ditanya, hijrah mulai dari apa? Jangan dari pakaian, nih dari hati dulu pertama, amalnya. Ya, saya bilang tadi kan sholat ya Bu ya, betul nggak kira-kira? Ratusan jalan kita tempuh untuk hijrah tapi nggak sholat, maka percuma. Sholat berapa waktu Bu? Ayo Bu, sholat berapa waktu? 5 waktu. Kira-kira lama apa sebentar? Lama apa sebentar? Bentar banget. Makanya maaf Pak Kepsek, saya itu pernah ngingetin diri saya pribadi dan orang-orang yang sering datang saya ceramah. Sebenarnya Bu, sholat itu sifatnya nggak lama, cuman sebentar. Kita pernah berpikir nggak, ternyata Allah memberikan kita waktu 24 jam, ternyata buat sholat cuman 1 jam. Ayo kalau nggak percaya, bareng-bareng pagi hari ini kita hitung, bener nggak sih sholat itu cuman 1 jam? Ayo, sholat dimulai dari sholat apa biasanya? Subuh jumlah rakaatnya berapa? 2. Biasanya kalau di rumah ibu sholat subuh 2 rakaat berapa menit? Kurang dari 5 menit. Wah, kalau kata Bu moderator kurang dari 5 menit ya. Bahkan ada yang saya pernah tanya, berapa subuh berapa menit? 2 menit. Kalau dia subuhnya 2 menit berarti dia termasuk jamaah al-ekspresiyah. Sholatnya ekspres, rukunya harusnya subhana rabbiyal azimi disingkat jadi sub sami Allah liman hamidah. Saya pernah nanya, Bu, kalau saya pribadi kebetulan kalau sholat subuhnya kalau laki-laki biasanya di masjid ya. Itu saya pernah ngitung Pak Kepsek, kita sholat paling lama sholat subuh di masjid itu 2 rakaat paling 10 menit. Itu udah paling lama. Ya, betul Pak, betul. Mungkin kalau ibu-ibu di rumah sholat subuh 5 menit dah. Kalau saya biasanya 10 menit kalau jadi imam. Kenapa? Karena saya kalau jadi imam sholat subuh nggak pernah panjang-panjang bacaannya. Kalau kata nasihat dulu ulama-ulama Betawi, kalau kita jadi imam sholat subuh cukup membacanya 2 surat 2 alam. Tahu surat 2 alam? 1 alam nasro, 2 alam taro. Itu namanya surat 2 alam tuh. Alam nasroh laka sadrak, terus wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, terus wa rafa'na laka dzikrak, terus fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra, terus wa ila rabbika. Terus yang kedua surat apa tadi? Alam taro. Alam taro mah apalagi surat paling pendek. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Nah, sampai kelar dah. Itu kalau 2 alam. Bagaimana kalau rakaat pertamanya inna atau ina, rakaat kedua kulhu? Wah, lebih cepat lagi. Inna atau ina surat paling pendek 3 ayat tuh. Makanya sebenarnya sholat itu nggak membutuhkan waktu yang lama. Cuman kadang-kadang maaf yang berat apanya? Hatinya. Betul apa betul? Ya, betul apa betul? Susah buat berangkat ibadah sholat. Padahal sholat ini kalau mau hijrah nomor 1. Makanya saya sering bilang sama santri-santri, nak, kalau sholat mah sebenarnya nggak lama, nggak berat. Coba bayangin kita sholat cuman takbir Allahu Akbar. Makanya kalau kata guru kami,
kenangan terindah bagi orang yang telah meninggal dunia adalah dia bisa bersujud ketika di dunianya. Makanya kenangan terindah itu bagi hambanya Allah adalah ketika dia mampu bersujud kapanpun dan bagaimanapun kondisi keadaan orang tersebut. Lagi sedih dia sujud, sedang gembira dia sujud. Cuman kadang-kadang maaf, kita sujudnya pas sedih doang, pas gembira kadang-kadang maaf suka lupa sama yang Allah. Lagi sedih, duit habis, bini marah-marah mulu, anak nakal, utang banyak, baru sujud kepada Allah. Ntar bisnis naik, duit banyak, rekening 3 miliar, Allah Akbar, Allahu Akbar. Ya elah ajan mulu, Ramadan tadi ada udah ajan lagi nih. Ya betul apa betul? Tuh subuh 10 menit. Ini kita hitung ya pelan-pelan, biar emang mikir kita akhirnya. Saya makanya kalau jadi imam sholat subuh nggak pernah baca yang panjang-panjang, Bu. Nggak pernah saya. Apalagi rakaat pertama sholat subuh baca waqiah, rakaat kedua baca tabarok, nggak pernah saya. Kalau saya membaca sholat subuh rakaat pertama waqiah, rakaat kedua baca tabarok, namanya saya imam yang nggak tahu diri. Kenapa? Karena jamaah sholat subuh biasanya 2 golongan. 1 aki-aki, 2 orang pengen berangkat kerja. Kalau aki-aki rakaat pertama kita membaca waqiah, rakaat kedua membaca tabarok, besok agak mau sholat sama kita lagi. Udah begitu kita sombong pakai ngomong, wah saya berdiri jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah sholat subuh sekarang imamnya saya. Insya Allah rakaat pertama tabarok, rakaat kedua waqiah, dan insya Allah subuh kali ini nadanya kayak Syekh Abdurrahman Sudais, Imam Masjidil Haram. Ternyata yang sholat subuh di belakang saya umurnya 68, sampingnya 65, 63, 64, paling pojok 77. Samping saya sini 65, 63, 64, pojoknya 79. Saya takbir Allahu Akbar. Itu yang samping-samping pada nyolek, pulang ya, pulang. Baru takbirnya aja udah 2 menit ya Bu, betul nggak kira-kira? Baca dulu Bismillah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan saya sudah begitu suaranya, betul nggak kira-kira ya? Ya Allah Bu, atu-atu pada geser, pada colek-colek, ayo pulang yuk. Ya udah iya. Pas lembangan walad dolin yang nyaut, padahal yang hadir jamaah 30 orang. Pas walad dolin yang nyaut cuma merbot 1, amin. Pas saya tanya kemana itu pada jamaah, kabur Ustadz bacanya kepanjangan. Tuh ya salah juga. Kalau kita mau baca suratnya rada panjang, kenapa? Karena saya yang sering nemuin. Kadang-kadang imam-imam di masjid, maaf ini kritik juga, saya sering bilang begitu. Kalau pengen bacanya rada panjang, kita jadi imam, jangan sholat subuh, nanti sholat isya. Sholat isya mau baca 1 juz, 2 juz boleh, itu kalau ada yang mau jadi makmumnya. Ya betul apa betul? Bayangin aki-aki suruh dengerin kita jadi imam baca surah An-Naba, amma yatasaalun. Tahu sendiri aki-aki kan kakinya kadang-kadang mohon maaf bautnya udah pada lepas satu-satu, tengendur tuh. Anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Wah Allah, aki-aki udah geleng-geleng